Salam, kabar baik, sukacita bagi kita semuanya. Berbahagia orang yang mendasari hidupnya dan berjalan seturut dengan firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal pandemi kita semua merasakan, baik keluarga, usaha, pelayanan, mengalami kontraksi yang berat. Banyak perkara yang nyaris tidak mampu kita selesaikan pada waktu itu. Namun, hampir sudah 2 tahun pandemi COVID ini kita lampaui. Banyak hal dalam hidup ini begitu berat, bahkan mungkin sangat berat. Namun tanpa kita sadari, kita telah melampauinya. Mengapa? Karena kita melewati hari demi hari. Kita melangkah dari saat ke saat, setahap demi setahap, sehingga tanpa terasa kita sanggup melampauinya. Berapa banyak di antara kita yang terdampak krisis pandemi COVID-19 ini? Mungkin saja kita pernah pada posisi OPP, orang dengan penghasilan pas-pasan. Itu masih mending, karena di bawah itu masih ada status OTP, orang tanpa penghasilan. Tapi yang lebih berbahaya adalah OTG, orang tanpa gejala. Sebenarnya dia tidak bisa disebut mati karena setiap hari dia juga butuh makan, tapi juga tidak bisa disebut hidup karena dia tidak punya pekerjaan yang pasti. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak persoalan yang berat dalam hidup yang kita sadari sekarang ini sesungguhnya di luar kekuatan manusia, namun nyatanya kita dapat melewatinya. Ada banyak pengalaman masa lampau, perjalanan yang sukar, beban yang sangat berat. Sebenarnya secara manusia tidak sanggup kita memikulnya, namun kita dimampukan untuk menjalaninya, melewati dengan selamat sampai pada hari ini. Sungguh mengherankan, bukan? Alkitab sudah menyampaikan kabar baik ini. Apa rahasia di balik kesanggupan kita menghadapi banyak perkara? Kejadian 39 ayat 21. Saya akan bacakan. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Karena jejak penyertaan Tuhan itulah yang membuat Yusuf bisa hidup melampaui berbagai macam deraan persoalan. Itulah yang menjadi tema renungan kita hari ini, jejak penyertaan Tuhan. Pengalaman hidupnya tidak lazim, persoalan berat memukulnya terus-menerus. Saat kita membaca buku pengalaman Yusuf, halaman pertama dalam kehidupannya sudah berwarna gelap. Ia dikhianati oleh saudaranya sendiri, dia dibuang ke sumur kering, dijual sebagai budak, dibawa ke negeri asing, dijadikan budak secara paksa. Halaman 2 ketika kita buka, ia difitnah, dituduh melakukan perbuatan amoral, dijebloskan ke dalam penjara. Selama di penjara, dia dilupakan oleh orang. Jika hidup ini diumpamakan sebagai suatu perjalanan, maka kehidupan Yusuf adalah pengalaman hidup yang menukik turun terus-menerus sampai ke titik nol. Seolah masa depannya sudah ditelan oleh pengalaman buruk. Yusuf tidak bisa melihat cahaya pengharapan masa depan. Seolah perjalanannya sudah berhenti, cukup sampai di sini. Titik DN. Dari usia 17 tahun sampai 30 tahun, Yusuf harus melewati lembaran kelam. Seperti hidup tanpa masa depan. Masa depannya suram. Namun Alkitab memberikan kabar baik bahwa Yusuf sanggup menjalani dan melewati tahun-tahun yang berat sepanjang hidupnya. Di mana rahasianya? Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Penyertaan Tuhan itulah rahasianya.
Jejak-jejak penyertaan Tuhan itulah yang memampukan kita semua sanggup bertahan sampai hari ini dengan berani menghadapi gelombang krisis yang berkepanjangan sampai hari ini. Percayalah, yang pertama, penyertaan Tuhan itu melampaui apa yang kita duga. Semua saudara-saudara Yusuf menduga pasti dia akan jatuh, lemah, kalah, tidak berdaya, bahkan mati. Ternyata Yusuf dipakai Tuhan untuk memberkati masa depan bangsa yang sangat besar. Orang yang disangka lemah bakal jatuh, ternyata masih sanggup tegak berdiri. Orang yang disangka sudah putus asa, ternyata masih sanggup bertahan. Orang yang disangka habis tamat riwayatnya, ternyata ia berhenti menangis dan melihat masa depan yang cerah. Penyertaan Tuhan melampaui dari apa yang kita duga. Yang kedua, penyertaan Tuhan itu ajaib. Manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, namun tidak sekalipun Allah mereka-rekakan yang jahat. Rancangannya selalu baik, bahkan indah pada waktunya. Tuhan selalu baik. Penyertaan Tuhan tidak pernah dapat dihentikan oleh orang. Penyertaan Tuhan tidak dapat di-stop oleh keadaan. Percayalah, jika Tuhan menyertai umatnya, maka yang jatuh akan diangkat kembali. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berkekurangan dicukupkan, sampai kita semua sanggup melewati semua pengalaman sulit bersama dengan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika sampai hari ini kita sanggup bertahan, bahkan dapat secara kreatif mengelola hidup di tengah pukulan badai COVID, itu adalah kemurahan Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak bisa kita duga. Penyertaan Tuhan sangat ajaib. Yang ketiga, percayalah, penyertaan Tuhan berlangsung selama-lamanya. Penyertaan Tuhan secara umum memang berlaku untuk semua orang, baik orang baik, baik orang jahat, tanpa membedakan, karena Tuhan adalah Sang Immanuel. Sekalipun mungkin kita tidak setia, Dia Allah yang tetap setia. Namun Tuhan hanya akan bekerja secara efektif memakai orang-orang yang hidupnya setia kepada firman-Nya. Sehingga nilai hidup kita bukan sekedar kita bisa hidup, survive, tetapi kita bisa revival hidup. Hidup yang dipakai Tuhan untuk membawa perubahan. Akhirnya kita bisa mengerti mengapa Tuhan begitu setia menampakkan kakinya, memberikan jejak-jejak penyertaan sampai pada hari ini kepada umatnya. Karena penyertaannya bertujuan supaya hidup kita semua berguna bagi kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Betapa berharganya hidup kita, sampai Tuhan harus memberikan semuanya yang terbesar, yang paling baik untuk diri kita, mati di atas kayu salib, supaya kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Waktu yang tersisa sekarang ini sungguh sangat bernilai harganya, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Jika hari ini berlalu namun tiada kebaikan yang kita lakukan, maka menjadi sia-sialah hidup kita. Jangan tertipu dengan usia, karena syarat untuk mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan badan yang sehat, karena syarat untuk mati tidaklah harus sakit. Jadi teruslah berbuat baik, berkatalah baik, lakukan semua yang baik. Karena Tuhan berjanji kepada semua orang yang melakukan perintah-Nya, Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Tuhan yang sudah memulai pekerjaan baik dalam diri saudara dan saya, pasti akan melanjutkannya sampai pada akhir zaman. Amin. Tuhan memberkati.